media sosial itu perlu dicerdaskan. Kalau misal kita tidak suka dengan konten itu, hal apa yang paling relevan yang harus kita lakukan adalah dengan tidak menonton itu. Pastikan eh, sesekali kita pernah ada di beranda kita muncul video yang kontennya receh seperti itu. Hal awal yang harus kita lakukan adalah dengan pola biasa, tidak usah ditonton, tidak usah di like, tidak usah di komen. Karena algoritma Instagram itu menjelaskan bahwa ketika kita melakukan satu tindakan itu yang nantinya eh, kecerdasan buatan di Instagram itu menganggap bahwa orang ini iya orang ini suka seperti itu, walaupun hanya sekedar komentar emoticon atau komentar yang tidak mendukung dengan pertanyaan sama ya? Sama, masih sama. Kan pasti di YouTube juga banyak tuh konten-konten yang tidak. Ya kebetulan jawaban dari Mas kali ini memang gue banget. Artinya gini, satu sisi tadi Mbak Ilha juga mengatakan bahwa benefit itu memang perlu. Tapi paling tidak kita juga tidak menjual atau tidak mengorbankan sisi idealisme kita. Jujur, saya kenapa mengawali saya bikin channel YouTube adalah kepengen menghargai apa yang ada di dalam diri saya. Kebetulan kemungkinan besar teman-teman menganggap saya pekerja seni. Saya punya banyak talenta yang dikasih Tuhan di beberapa bidang di seni, termasuk di sinematografi. Saya sangat suka dengan keindahan alam yang ada di sekitar kita. Artinya kemungkinan besar saya untuk memberitakan yang tidak mengedukatif sama sekali nggak ada. Cuman memang setelah kesini kadang-kadang dari para youtuber itu misalnya kita konten dalam sebuah acara kita bersepuluh atau seringnya seperti itu ya, kita konten jembatan Sakali Bells ya misalnya, dari 10 orang itu tampilannya sama, hampir sama Sakali Bells, dari sudut kanan, sudut kiri, atas, bawah segala macam dengan kemenarikan masing-masing. Nah, tetapi ketika kita posting di jam yang sama, misalnya kita posting semuanya jam 5 sore, kok saya cuma 5 orang yang nonton, kok cuma 10 orang yang nonton, ada yang 100. Nah itu ada pertanyaan besar, apa? Nah di YouTube itu ada namanya SEO YouTube. SEO itu sebuah usaha untuk mengoptimalisasi tayangan kita. Jadi di YouTube itu memang dikasih bocoran-bocoran, dikasih kisi-kisi untuk supaya ketika kita mengonten, kita menayangkan konten kita itu langsung diterima oleh halayak ramai. Ada contoh satu thumbnail, masalah thumbnail itu juga nggak boleh sembarangan, harus bagus. Terus isi tayangan jelas, nanti kita baru akan tahu isi tayangan setelah kita melihat thumbnail. Ya, kedua adalah judul. Paling tidak ketika kita menyampaikan atau menulis judul itu harus dengan sungguh-sungguh. Artinya kita harus survei dulu ini kata kunci yang digunakan oleh teman-teman atau warga yang membuka YouTube itu apa. Akhirnya banyak konten receh. Nah, kebetulan ya. Ini kami sering bahas. Kami punya komunitas namanya YouTuber Brebes Selatan, disingkat YUBES, itu sering membahas itu. Saya marah. Kami marah gini. Kok konten yang receh tapi bukan anggota kami ya. Itu baru penayangan 1 jam sudah ditonton sampai 10.000, sampai minimal 1.000. Apa sih ya? Padahal tayangan itu nggak mengedukasi sama sekali. Kembali lagi ke selera massa. Itu. Dan misal ini yang lagi, mohon maaf, yang lagi tenar di YouTube itu sekarang ada Amirul Orang Masalah di YouTube. Dan informasi. Ya. Iya, itu menurut saya luar biasa. Kalau dari sisi prestasi, benefit luar biasa. Di menit pertama yang nonton udah 100. Di 1 jam pertama yang nonton udah 1.500. Di 1 hari pertama yang nonton udah ratusan ribu. Artinya apa? Masyarakat itu sudah berdegradasi, non sewu. Hanya tuh informasi gini. Edukasinya mana? Nggak ada kan? Tapi itu sah dalam dunia YouTube. Cuman kami insya Allah sebisa mungkin untuk menghindari itu. Karena kami pada prinsipnya ketika mendirikan YouTuber Brebes Selatan, ya kita semuanya harus menaati peraturan, menaati ADART yang diberikan oleh ketua pendiri-pendiri itu. Jadi kalau misalnya ada konten kreator atau channel YouTube atau isi dari tayangan sebuah channel YouTube di Brebes Selatan, khususnya di Bunggawi yang nyeleneh, saya anggap itu bukan dari kami.
Kami tetap mempertahankan edukasi ke masyarakat, mempertahankan idealisme yang kami punya, supaya semua tentang tayangan kami itu menarik. Bahkan kabar baiknya adalah bahwa ada beberapa teman, termasuk mungkin saya tidak peduli mau ditonton atau enggak. Yang penting sisi idealisme kami sebagai konten kreator sudah tersampaikan. Itu makanya di luar kami itu banyak banget yang menggunakan judul, contoh satu tayangan, kebetulan 2 hari ini salah satu anggota kami sedang mengalami sebuah masalah dan mendapatkan ancaman hingga sampai mau dilaporkan ke polisi. Undang-Undang ITE tahun 2017 ada, tahun 2000 berapa? 11 ya, itu ada. Itu banyak banget poin-poinnya. Salah satunya adalah penggunaan judul. Kayak di koran itu ada namanya tajuk rencana ya. Jadi teman saya itu mengupload sebuah keindahan sebuah tempat. Judulnya menarik. Tempat yang dulunya angker sekarang indah. Di jam pertama sudah ditonton oleh 100 orang. Itu bagus menurut saya. Tapi setelah sekarang ditonton hampir 2000 orang, muncul pro dan kontra. Dan yang banyak adalah yang kontranya. Dan yang komplain adalah warga sekitar yang disebut di situ. Rame. 2 hari kemarin sampai pembahasan di grup ini rame banget. Bahkan si yang punya channel itu sampai nangis-nangis ketakutan mau dilaporkan ke polisi. Kalau dalam dunia YouTube sah, selama itu memang jadi kebutuhan masyarakat. Contoh, selain saya bikin channel YouTube yang namanya Sekitar Kita Vlog tentang alam, tentang potensi-potensi yang dimiliki oleh alam sekitar kita, saya juga mengelola channel YouTube yang namanya Sekar Pring Kencana. Sekar Pring Kencana itu tentang misteri. Tapi kami mengedukasi. Jadi kami tidak pernah settingan sekalipun. Saya jamin itu. Dan kami juga tidak pernah menangkap sosok penampakan yang akan menakuti warga. Sama sekali. Kami haramkan. Kami justru gini. Contoh di belakang rumah Isna. Menurut warga, di belakang rumahnya Isna itu ada genderuwo, buta hijau segala macam. Saya ambil narasumber dan ketika narasumber, iya di situ ada penampakan sering, anak saya pernah diganggu. Kami datangin ke situ, nyatanya nggak ada apa-apa. Kami edukasikan keluarga dan alhamdulillah baru 1 bulan, ya hampir 2 bulan lah, udah mau net. Artinya saya di Sekitar Kita Vlog itu 11 bulan, di Sekar Pring Kencana hanya 2 bulan sudah mau net. Artinya kebutuhan masyarakat tentang sesuatu yang fana, tentang sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu lebih besar keinginannya. Ini saya bilang serius. Dan ini juga jadi momok kami para konten kreator, Nun Sewu. Saya pernah meliput sebuah tempat hutan pinus di wilayah Moga, Pemalang. Saya sering sendirian, solo hiking. Saya pecinta alam, saya suka banget lihat kesejukan hutan pinus di situ, di bawah terus ada cengkeh, di bawah lumut. Wah, saya berhari-hari di situ juga saya mau. Tanpa saya sadari, sekitar 200 meter dari saya itu ada suara auman macan. Dan ada di video saya ada. Saya sudah begitu banyak pengorbanan, hujan-hujanan, mengeluarkan banyak apapun ya, tenaga, rokok, makan, minum segala macam. Ditonton hanya 200 orang. Kadang-kadang saya komplain di situ sebenarnya, kok video yang ringan, receh kayak gitu kok sampai 100-an ribu. Itu saya yakin bukan salah konten kreatornya, yang salah ya penontonnya. Contoh lagi yang kami sering perdebatkan dalam obrolan-obrolan di teman-teman YouTuber itu, ada salah satu tokoh nasional dalam dunia keparanormalan, ya, mesti ngerti, Mas Kali mesti ngerti. Seorang beliau yang punya karakteristik luar biasa, yang sudah bertahun-tahun nongol di TV, kok bisa kalah sama sosok makhluk halus yang menurut saya receh banget. Nyatanya saya yang tidak punya apapun, tidak pernah menguatkan diri dengan sesuatu sing supaya setan kabur, setan nggak berani loh mendekat saya. Kok orang yang terkenal itu di Indonesia masih diledeki sama pocong, masih diledeki sama kuntilanak. Ini saya pikir pembodohan. Tetapi sah dalam rangka mencari uang, mencari benefit. Iya. Contoh Sekar Pring Kencana. Di jam pertama itu sudah langsung 200 orang yang nonton. Sekitar Kita Vlog
saya ketika ngelan. Padahal perjuangannya itu lebih berat perjuangan sekitar kita vlog. Iya kan? Contoh, ini alhamdulillah nih Mas Gali ternyata penyuka juga rel ya. Apa rel? Kereta api. Railways. Kemarin juga kami sempat ngobrol di perjalanan dengan teman-teman dari Spur 5, penggemar kereta api dari Daup 5. Itu luar biasa Bang. Serius, saya sampai saling subscribe dan tadi juga ngobrol. Anak-anak muda, baru 1 jam pertama yang nonton udah puluhan ribu. Dan itu asli, tidak ada pembohongan publik. Saya suka yang seperti itu, walaupun itu tidak bisa dipaksakan kepada masyarakat. Itu. Nah, padahal melalui Presiden SBY sekitar tahun 2008 kalau nggak salah, di bawah pemerintahan Pak Presiden SBY itu Indonesia menerapkan atau mensahkan undang-undang ITE tahun 2008. Dan itu banyak banget dan hampir semuanya dilanggar. Iya, serius, hampir semuanya dilanggar. Apalagi yang sekarang 3 hari atau 4 hari ini sedang trending ya, politik lah. Yang tentang ucapan dari Menteri Agama Gus Yakut itu menyamakan suara azan dengan gonggongan anjing. Saya sudah melihat video lengkapnya dan saya komplain, saya tidak mau pro atau kontra di pemerintah, saya tidak. Ya ini sedang digodok. Dan asumsi masyarakat langsung menilai bahwa Pak Menteri Agama payah, Pak Menteri Agama jelek. Saya sudah melihat videonya aslinya. Korelasi antara anjing dan suara azan itu sebenarnya tidak fokus di petikan video yang viral itu namanya framing ya. Framing. Itu jahat. Benar. Gubernur Ahok kena masuk penjara gara-gara framing potongan itu kan. Framing. Dan ini juga harus diinformasikan ke masyarakat berulang-ulang bahwa bahaya menerima berita dari satu pihak. Ini kan lagi rame banget nih. Iya. Hampir di semua medsos kan lagi membahas Gus Yakut, Menteri Kesehatan, Menteri Agama yang ngawur bicaranya. Padahal itu potongan framing. Tetapi lagi nih, sah ketika itu digodok dan menjadi trending. Nah, oke. Kan di sini kan pelaku media ya, pelaku sekaligus konsumen. Nah, bagaimana menghindari hal-hal yang semacam ini gitu? Kan kalau misalnya kita memviralkan ya, yang lagi viral kan ada tuh biasanya ya, yang lagi viral kita ikutin, kan ada trending sama viral, konten viral sama trending. Nah, yang viral pasti kan ya breaking news dan lain sebagainya. Nah, kira-kira tanggapan atau cara menyikapi daripada nih pelaku media, entah itu platform apapun, bagaimana? Misal sebenarnya gregetan pengen bikin konten juga gitu, misal kayak gitu. Coba silakan Mas Edwin. Saya Pak Mas Gali dulu. Mas Gali dulu nggak apa-apa, bebas lah di sini mah, santai aja lah, nggak usah formal. Siap, terima kasih Mbak Isna. Saya rasa seperti ini, penonton kita itu sebenarnya udah cerdas ya, udah cerdas untuk memilah dan memilih informasi yang beredar di masyarakat tentunya. Bener banget yang dikatakan Mas Eping tadi bahwa jangan pernah menilai atau melihat sebuah muatan yang ada di media sosial itu dari satu pihak saja, melainkan kita coba ini yang dimuat ini benar apa enggak, seperti itu. Itu hal awal yang harus diperhatikan ya Mbak Isna. Yang kedua, yang saya kira make sense lagi, seperti yang tadi saya bilang bahwa ketika kita tidak suka dengan satu postingan atau satu produksi konten kreatif, jangan pernah beraktivitas di dalamnya. Dengan kalau di YouTube kan ada dislike-nya ya Mas Eping ya. Ketika kita dislike, mungkin video-video yang hampir serupa itu akan masuk ke beranda kita. Itu yang malah membuat kita semakin terpengaruh dengan konten-konten yang sebenarnya tidak make sense dengan apa yang sebenarnya kita cari, seperti itu. Kalau misalnya di YouTube tuh, kalau kita berinteraksi dengan dislike atau apapun, bahkan report Bener, sekalipun. bener. Oh gitu. Itu Aku baru tahu ini. Iya. Luar biasa. Lanjutin. Saya rasa seperti itu. Hal awal yang harus kita lakukan adalah ya sama-sama kita mengedukasi masyarakat dengan ya mungkin dengan hal ini, dengan kegiatan sosial ini, itu sangat amat penting. Selain kita juga berkecimpung di media sosial untuk privilege kita,
kita juga punya kewajiban untuk mengedukasi mereka tentang konten-konten mana yang sebenarnya layak untuk mereka konsumsi seperti itu. Mungkin seperti itu guys. Oke, siap, lanjutkan. Bagaimana? Dalam tahap belajar itu saya banyak sekali menemukan, wah saya nggak bisa seperti itu. Contoh yang tadi Mbak Isna tanya, ada faktor viral dan trending. Ya. Nah ini tadi saya bikin video short 58 detik tentang banjirnya Kalikurung 1 jam yang lalu nih. Ini udah ditonton 600 orang. Artinya itu viral. Beda dengan trending. Saya punya temen di UBS itu hebat. Saya acungi jempol, sekarang udah melesat di atas. Jadi dia pekerjaan dia saban hari itu nonton berita artis. Saban hari infotainment, diambil 15 detik, diambil 20 detik, diambil 15 detik, rangkai jadi satu pakai judul yang lagi trending. Itu konten kreator, jadi kreatifnya di situ ada. Cuman karena kembali lagi itu juga kalau saya tendensinya bukan di situ. Artinya alhamdulillah ketika saya sudah monet, ketika saya dapat gajian, saya pikir karena ini bukti dari kerja keras saya. Tapi kalau teman saya itu bukan bukti dari kerja keras, nyadur. Tapi itu pun sah, walaupun saya tidak. Nah nyongor bisa kayak gue, bukan nggak bisa. Saya nggak mau seperti itu. Bukan dunia saya. Dan itu nggak fair ya Mas Gali, nggak fair sekali. Walaupun YouTube bodoh amat, yang penting tontonan kamu ditonton kan kayak gitu kan. Contoh lagi, senior saya di UBS, selamat malam Mas Arjun Anurta, beliau orang Bantar Kawung, sekarang sudah luar biasa. Dia bilang ke saya, pengen saya tertolong gara-gara kucing. Gara-gara kucing. Ya ini saya menilai sebagai kreatifnya beliau. Ketika dia study tour dengan beliau guru SMA di Bantar Kawung, dengan rombongan SMA pas masuk di rumah di kebun binatang, itu ada kucing besar kawin berhubungan badan, disuting lah sampai 3 menit, dikasih judul kucing emas kawin, sampai hari ini udah 9 juta kali ditonton. Duit dong. Dia sampai heran, inilah YouTube ini. Saya yang bikin bener-bener ditonton hanya 100-200 orang. Ini saya iseng 3 menit, non sewu, nyuting kucing kami sekarang sampai hari ini sudah 9 juta orang, 9 juta kali ditonton kan? Uangnya ngalir. Nah, artinya ketika kita mencari sesuatu yang viral itu nggak bisa direncanakan, nggak bisa. Orang pertama yang mengupload di YouTube tentang jembatan Kali Gelagah runtuh itu saya. Orang pertama, karena saya dekat dengan stasiun. Dan sudah ditonton hampir 20.000 orang. Begitu sampai Pak Ganjar Pranowo waktu itu nonton video saya. Besoknya saya liput, kan malam itu kejadian 9:30 jadi gelap. Besoknya saya liput lagi sudah 12.000 orang ya. Dan itu juga saya nggak mungkin, ya Allah moga-moga ada bencana, kan nggak mungkin. Itu kalau di dunia saya, kalau viral seperti itu, di dunia sekitar kita vlog seperti itu. Oke, ya itu juga salah satu bener-bener. Kalau viral itu bukan, kita nggak tahu viralnya kapan. Nah, videonya mungkin sehari ini, tapi viralnya entah mungkin bisa aja tahun kapan gitu, kita nggak tahu. Untuk penelusuran misteri, konten-konten hantu itu dicari viralnya. Makanya akhirnya banyak teman-teman konten kreator yang akhirnya nekat dalam tanda kutip bikin pocong-pocong, bikin kuntilanak, bikin genderuwo itu. Tapi sah. Kabar buruknya adalah itu sah. Walaupun saya, Mas Galih menilainya itu sebagai pembodohan publik, tidak ada edukasi sama sekali. Tapi ketika ditonton banyak orang, menghasilkan, dapat duit, bodoh amat, yang penting saya dapat duit. Nah kan? Dan ada salah satu prediksi. Sebelum saya jadi YouTuber, saya pernah ngobrol dengan YouTuber dari Magelang. Beliau konten tentang kopi. Jadi mas-mas itu keliling kafe di seluruh Jawa Tengah mengonten tentang kopi. Saya ketemu di dua kafe, kebetulan dua kafe yang interiornya saya yang. Saya ngobrol, Mas punya YouTube enggak? Tanya ke saya belum punya. Belum pandemi. Mas bikin Mas YouTube. Ini nanti tahun 2024 penggunaan TV enggak ada. Saya bilang, masa sih Mas? Serius? Bahkan nanti tahun 2024 orang beli paket data itu kayak orang beli permen. Iya. Makanya sekarang bikin konten Mas sekarang. Nanti jangan punya rezeki tahun 2024 bisa udah gajian. Saya tertanam Mas.
oh, ternyata benar. Ternyata benar, sekarang orang jarang sekali nonton YouTube loh, nonton TV. Bahkan untuk menikmati sinetron pun sekarang di sini ada. Dan bahkan orang lebih menikmati di sini sambil tiduran, enak daripada nonton TV, khawatir segala macam gitu ya. Dan ini juga kami pesan untuk teman-teman atau warga masyarakat untuk lebih bijak menonton tayangan-tayangan yang disuguhkan oleh YouTube. Apapun sekarang bisa. Beruntung kita hidup di Indonesia, salah satu negara yang banyak banget peraturan di Indonesia. Benar, Kominfo memblokir. Iya, itu beruntung loh. Andai saja tidak ada Menkominfo, anak saya dua-duanya sudah megang handphone. Apapun bisa ditonton. Betul. Kita mau nyegah gimana, mau kontrol gimana? Nggak tahu kan? Alhamdulillah pemerintah Indonesia membatasi dengan banyak hal. Iya, benar. Gitu. Luar biasa. Ini sisi positifnya loh. Positif. Coba misalnya kita iseng di Google Translate Indonesia Rusia. Saya pernah membuktikan itu dan betapa kagetnya. Di Rusia nggak ada namanya undang-undang porno, nggak ada. Ini mas sekali. Translate Indonesia Rusia di Google, saya ketik bla 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 yang judulnya menjurus ke iya. hal-hal seperti itu. Nongol semua. Rusia loh. Untungnya Indonesia ada batasan-batasan itu, kalau enggak gimana coba? Boom, hancur nanti kita generasi kita. Oke, ya ini luar biasa sih pelaku akun media. Mudah-mudahan sih salah satunya adalah tetap mempertahankan idealisme. Ya minimal gini, kalau YouTuber punya banyak anggota, YouTuber berkeselatan ya. Saya harap Mas Galih ini juga punya kemauan keras untuk menyelamatkan generasi-generasi kita dari Benar. tayangan medsos. Bikin perkumpulan, bikin organisasi yang nantinya bikin peraturan-peraturan di dalamnya. Itu akan keren. Karena memang menurut saya salah satu caranya ya seperti ini. Seperti ini. Kalau misalnya andai saja saya tidak ikut dengan grup itu, saya liar mas kali. Tayangan saya liar. Yang penting saya dapat uang kan kayak gitu kan. Nggak ada batasan. Andai saja misalnya teman-teman yang aktif di Instagram, di Facebook, bikin peraturan yang jelas, tidak hanya menonjolkan tayangan. Itu insya Allah akan baik. Kita nggak usah ngobrol terlalu lebar lah. Kita berbes selatan atau Bumayu. Namanya berarti kode etik Instagram, kode etik Iya. YouTuber gitu. Itu memang susah. Udah lebay banget kali. Tapi kalau misalnya kita berpikir bijak, itu kan baik. Nah, itu juga bukan karena kita jangan mengejar uang. Uang itu rezeki pasti ada, tapi Pasti. kalau misal tentang mencerdaskan masyarakat itu kewajiban. Kewajiban. Jangan sampai kita tahu sendiri ya, masyarakat kita belum lihat judulnya jelas emosi misalnya. Itu salah satunya ini. Iya, memang Ya walaupun seperti itu juga tujuan kita biar viral, tapi nggak harus sereceh itu gitu. Harus ada Iya. edukasi, informasi yang dimuat. Ya minimal 5W1H lah, apa sih video ini intinya Iya, betul, gitu. betul. Gitu. Oke, ini luar biasa sih. Oke, mungkin menyikapi digitalisasi liar hari ini gitu. Silakan pandangan jenengan semua sebagai konsumen lah, bukan pelaku ya, sebagai konsumen medianya, sebagai konsumen kontennya. Kira-kira apa yang ingin disampaikan atau apa yang ingin disampaikan ke teman-teman sebagai konsumen yang mungkin butuh pencerdasan juga kayak Iya. gitu. Yang Silakan. jelas sih sebenarnya murni kalau ini kesalahan pola pikir kita. Kayak tadi Mas Galih pernah dikomplain gara-gara memberitakan nuncio tadi ya, walaupun sebenarnya fakta di lapangan seperti itu, menyampaikan kebenaran. Tapi namanya wong ora senang, apapun tetap dikejar. Termasuk saya kemarin masalah ngurusin TPA sampah kali jurang. Kalau dipikir-pikir kesalahan saya apa? Nggak ada sama sekali. Mas Galih juga nggak ada sama sekali. Tapi ketika orang menikmati dengan pola pikir dan cara yang berbeda, ya jadi masalah. Pesan kami sebagai konten kreator, mungkin nanti Mas Galih juga masuk ke YouBase nih kayaknya perlu. Karena memang kami membutuhkan orang-orang yang fresh. Fresh bukan berarti lemu, gagah, ayu bukan. Yang selevel, sefrekuensi dengan kita ketika kita memikirkan sebuah hal, kan kayak gitu. Jadi pesan kami sih bijaklah dalam menikmati tayangan. Harus bijak. Pemerintah itu sudah banyak banget bikin peraturan. Undang-undang ITE tahun 2008, ratusan poin, puluhan pasal. Tapi kan tidak serta-merta diiyakan oleh masyarakat. Makanya kita juga harus bijak. Dan konten kreator kalau misalnya kayak saya pribadi sih tidak punya keinginan sedikit pun untuk menyebarkan berita hoax, sama sekali tidak ada. Karena saya juga salah satu
aktivis ya, salah satu orang pergerakan yang melawan berita-berita hoax. Saya orang dan saya mengharamkan itu, dan teman-teman di YouTuber Brebes Selatan pun sama mengharamkan berita itu. Dan dalam pemilihan judul pun kita harus bijak, walaupun kepengen tayangan kita ditonton oleh banyak orang. Kayak gitu. Ya kalau misalnya andai saja nanti ke depan atau setelah acara ini selesai banyak bertumbuh konten kreator yang lebih bertanggung jawab, khusus di Bumi Ayu dan Brebes Selatan ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan pesan untuk Mas Galih nih yang sudah punya 10.000 followers saja, 17.000. Ini bisa mengedukasi. Pitulah saya wakil teman loh. Iya, anak muda maning. Oh ya pemirsa, saya paling tua di sini, umur 44 tahun. Kita Jadi sama-sama. artinya Mas Galih punya pertanggungjawaban apa yang pernah dimulainya untuk berbuat lebih baik lagi, lebih dapat dilihat oleh masyarakat di sisi baiknya, kan kayak gitu. Oke, siap. Terima kasih Mbak Isna. Oh, mungkin agak menyambung yang tadi soal viral ya Mbak. Kebetulan saya dulu pernah memproduksi satu konten kreatif. Sebenarnya live streaming sih. Pada saat itu di tanggal 9 Oktober 2020, waktu itu ada demo di Brebes tentang, kalau nggak salah, Omnibus Law, kalau nggak salah. Itu ditonton sampai 440.000. Di Instagram, di like sebanyak 10.300, di komen sekitar 253, di share-nya itu 510, dan di save-nya 930. Akun dijangkaunya ini luar biasa sekali Mbak Isna, sekitar 47.120 orang, itu 2020. Artinya apa Mbak Isna? Hal-hal yang harus diperhatikan adalah ketika kita sudah bermain di media sosial, terutama ini edukasi juga untuk pengguna-pengguna media sosial baru, terutama yang cukup ekstrim ini ibu-ibu Mas Ewing, yang dulunya itu mungkin belum pernah merasakan sensasi ketika ngobrol dengan orang yang jaraknya jauh, kan pasti sensasinya berbeda ya Mbak. Itu kita perlu tahu bahwa apa yang kita tonton itu berpengaruh dengan pola pikir kita. Apa yang kita tonton berpengaruh dengan pola pikir kita, kemudian tindakannya itu, kalau orang-orang awam khususnya, kita nggak bisa salahkan kaum mak-mak juga sih sebenarnya. Tapi penonton-penonton yang mungkin SDM-nya masih rendah lah seperti itu. Itu biasanya dengan tontonan-tontonan yang mungkin bikin emosi, sedikit bikin emosi, itu mereka akan terpancing untuk melakukan komentar seperti itu. Sebenarnya itu tindakan yang menurut saya tidak usah dilakukan seperti itu. Dan hal lain yang harus diperhatikan adalah, saya juga mengapresiasi nih teman-teman yang juga bergerak di hal yang sama. Saya kan mungkin bisa bilang diri saya pribadi adalah orang yang mungkin tertinggal. Kenapa Mbak Isna? Karena kurang lebih hampir 5 tahun ini saya melakukan kegiatan bermedia sosial ini. Saya hanya stuck di 17.000 saja, sedangkan rekan-rekan yang lain itu sudah hampir 30.000 followers. Tapi saya bilang tidak masalah, jangan pernah bermimpi untuk menjadi orang lain. Sebab apa ya? Kita kan memproduksi konten berbeda-beda, segmentasinya pun berbeda-beda. Itu yang harus jadi perhatian. Yang menjadi pokok perhatian kita adalah kita di zaman dulu yang hanya tahu posting-posting sembarangan dengan diri kita yang sekarang mungkin sudah lebih produktif, dengan mungkin kesosialnya juga lebih luar biasa lagi. Itu yang harus diapresiasi dari diri kita sih sebenarnya Mbak, seperti itu. Oke, luar biasa. Tak terasa ya, sudah hampir jam 21.08. Oke, tadi kita belum disclaimer ya, kita mulai jam berapa sampai berakhir jam berapa. Ntar kalau nggak selesai bisa sampai jam 00.00. Oke, mungkin ini adalah awal yang sangat luar biasa. Kita menghadirkan, kita tidak bisa memberi apa-apa ya, maksudnya dalam artian kita hanya bisa ayo kita bareng-bareng. Buat apa? Buat bikin konten yang luar. Ini juga salah satu pembuatan konten.
Nah, pembuatan konten ini bukan hanya sekedar saya pengen mengangkat tokoh-tokoh publik khususnya di Brebes Selatan dulu untuk kemudian jadi ini loh, kita punya podcast namanya Waktu Senggang Official gitu. Jadi silakan nanti kita bisa berkolaborasi dan lain sebagainya. Nanti kita juga akan angkat isu-isu strategis yang ada di Kabupaten Brebes Selatan ini. Dan kita juga tidak akan lupa untuk volume diskusi pada siang hari ini tentang sikapi digitalisasi liar dengan menghadirkan dari platform Instagram dan platform YouTube. Oke, terakhir kali ini, statement yang paling bagus untuk dari kalian statement yang paling bagus untuk menutup kegiatan pada diskusi hari ini. Silakan, statement apapun itulah, bebas. Satu, saya berapresiasi luar biasa karena diinisiasi oleh anak-anak muda. Padahal kalau dilihat dari temanya ini bukan hanya kalangan muda ya, tapi juga untuk orang-orang yang memang jadi korban tentang keganasan berita-berita yang berseliweran di media. Nah, kebetulan ini diinisialisasi oleh orang-orang muda, dan tadi saya duduk di sini juga sambil mikir sebenarnya. Artinya gini, saya pribadi kepengen acara seperti ini jangan cuma 1, 2, 3, sampai 10 kali. Artinya gini, di Brebes Selatan ini isunya banyak banget. Bisa yang kadang-kadang nyerempet tentang kasus-kasus di tingkat nasional, permasalahan di nasional. Kita kan sebagai kalangan pinggiran juga sering membahas itu. Nah, nanti disediakan forum di sini. Dan malah justru saya pribadi pengen ngajak kerjasama. Jadi YouTuber Brebes Selatan itu punya base camp di M Studio Jatisawit. Jadi barangkali nanti bisa memakai tempat itu atau bisa bekerja sama, insya Allah bisa saya jembatani. Karena saya kepengen acara ini besar. Mungkin kita beruntung yang pertama ya Mas Gali. Nanti minggu berikutnya atau beberapa hari berikutnya kita angkat tema-tema yang menjadi keluhan-keluhan dari warga. Kita nggak usah lebar-lebar dulu, Brebes Selatan. Kebetulan saya ikut grup, nggak usah saya sebut nama grupnya ya. Nah, di grup itu saya juga heran saya bisa dimasukkan grup ini. Ada bupati, ada wakil bupati, ada sekdin, ada kepala desa, ada di sini. Dan saya yang paling sering posting. Nggak tahu tanggapan atau apresiasi orang tentang postingan-postingan saya nggak tahu. Yang jelas paling tidak mereka sudah, oh iya ternyata di Bumiayu ada ini, ternyata di Tonjong ada ini, ternyata di Serangkop ada ini, ternyata di Salam, minimal seperti itu. Nah, besar harapan saya adalah bahwa tadi saya bilang acara ini jangan berhenti cuma 1, 2, sampai 10 kali dong. Nanti saya bantu untuk meng-up-nya ini. Jadi kalau misalnya memang sudah fix base camp-nya di Ratawit, lebih enak lagi kayaknya Mas Gali ya. Kan kayak gitu. Nanti saya pulang dari sini juga woro-woro ke teman-teman, ke aktivis-aktivis, ke penggerak-penggerak sosial untuk ikut mensukseskan niat baik ini gitu loh. Memang Bumiayu jarang sekali, nuwun sewu. Saya orang Tonjong tapi saya besar di Bumiayu. SMP, SMA saya di Bumiayu dan dolen juga di Bumiayu. Saya tahu betul orang Bumiayu seperti apa. Saya tahu betul. Kalau dilihat dari baik dan tidak baiknya, 50-50. Baik banget orang Bumiayu, baik banget. Tapi ketika menyikapi sebuah berita, langsung akhirnya orang pikir. Tapi ya itu saya termasuk ada di dalam orang-orang Bumiayu itu. Makanya ini perlu nanti pelurusan di berbagai banyak hal. Nggak usah khawatir Mbak Isna, nggak usah khawatir, insya Allah kita bantu up tentang acara ini supaya menjadi lebih asik lagi. Dan terima kasih juga kami ucapkan, saya dan Mas Gali terpilih menjadi narasumber perdana ya. Ya, matur nuwun banget. Semoga panjang umur acara ini tetap bermanfaat bagi yang layak ramai. Oke, terima kasih Mbak Isna. Satu kehormatan sebenarnya bisa bergabung di kegiatan ini. Saya berharap sih untuk ke depan ini bisa menjadi salah satu platform bagi orang-orang yang sebenarnya menginspiratif tapi tidak pernah di blow up ya Mas Eping ya. Tidak pernah di blow up, bukan berarti ria, tapi diharapkan bisa menginspirasi orang-orang lain untuk melakukan hal yang sama seperti itu, minimal seperti itu. Dan saya juga berharap karena saya di Explorer Bumiayu itu terfokusnya di wisata,
ada perhatian khusus dari pemerintah setempat mengenai potensi-potensi yang masih belum dimanfaatkan dengan baik seperti itu. Sebenarnya saya tidak punya apa ya namanya wewenang apapun untuk hal ini, tapi ini harapan sederhana saja dari saya untuk dari mungkin pihak dari Pemda atau dari mana bisa memaksimalkan ini, sebab yang namanya Brebes Selatan itu bukan hanya tentang kali gua, tentang waduk penjalin, tapi tentang banyak tempat yang masih belum dimaksimalkan seperti itu. Sebenarnya ini bisa menjadi ladang besar khususnya untuk warga masyarakat dalam hal ekonomi, dalam hal apapun. Itu bisa jadi salah satu opsi sih sebenarnya ketika mau dimanfaatkan seperti itu. Selain itu saya juga berterima kasih khususnya buat teman-teman yang merintis akun media sosial, entah itu di Instagram, entah itu di YouTube kayak Mas Eping, yang memberikan informasi-informasi muatan-muatan positif yang mengedukasi juga buat masyarakat. Yuk jangan pernah lelah buat mengedukasi masyarakat, sebab mungkin kita nggak pernah dibayar oleh pihak-pihak manapun, tapi ini adalah bentuk tanggung jawab dan hati nurani ya Mas Eping ya. Kebanggaan. Iya, kebanggaan sebenarnya seperti itu. Kebanggaan ketika kita melakukan hal yang sebenarnya ini dilakukan di waktu senggang, tapi belum tentu orang lain bisa melakukan seperti itu, Mas. Bangga ya. Bangga sekali, Mas. Bangga sekali. Apalagi ketika kita bisa diajak diskusi seperti ini kan, artinya ada apresiasi dari orang yang mungkin melihat kita itu dengan cara lain seperti itu. Mungkin seperti itu, Mas. Luar biasa dari Tambahan bentar. silakan. Dan ini tanpa saya sadari ini Explorer Bumayu kayaknya klik dengan sekitar kita vlog. Gini Mas Galih, kebetulan 2019 saya salah satu calon kepala desa di Tonjong yang gagal ya sih. Tapi visi misi saya waktu itu memang mengangkat perekonomian desa Tonjong. Banyak sekali potensi yang dimiliki oleh desa Tonjong. Walaupun akhirnya saya tidak bisa meneruskan keinginan saya karena faktor saya tidak jadi kades. Dan itu saya aplikasikan di sekitar kita vlog. Ini asik nih, saya tadi ngobrol dengan mendengarkan cerita dari Mas Galih. Kapan waktunya tak jangan vlog bareng. Ya, hobi fotografi, saya juga hobi fotografi kebetulan. Fotografer kan itu setelah menjadikan hobi itu jadi fotografer ya. Saya hobi fotografi. Tadi bahkan saya tadi bikin review. Saya bikin moto private pakai handphone. Nggak usah pakai kamera kalau nggak punya uang, pakai handphone aja. Yang penting nanti hasil editannya bagus kan, nggak masalah. Nah, ini nanti akan saya ajak kolaborasi, kayaknya klik. Karena alhamdulillah, jadi Mas Galih juga bilang ada sisi kebanggaan ketika kita menginformasikan yang sudah menjadi pertanggungan jawab kita ketika kita membuat sebuah konten kreatif ya. Saya pernah meliput sesuatu yang tidak terkenal, sekarang terkenal. Ada sebuah tempat wisata yang belum terblow up di objek wisata Guci Kabupaten Bogor. Saya diajak teman Pink, ini belum viral. Saya bilang, Jip, di Guci ada tempat seindah ini. Saya syuting. Sampai sekarang yang nonton mungkin hampir 4 ribuan. Saya nggak pernah melihat itu. Baru semalam saya dapat laporan, Pink, sepatangnya dulu. Wah, keren. Dan efeknya adalah saya dikasih handphone, saya dikasih kaos bermerek, saya dikirimin bukan dari si empunya, bukan. Dari orang yang mau berkunjung ke tempat itu. Mas, terima kasih. Serius, saya sampai dibelikan handphone seharga 4 juta. Saya sampai, loh kok itu loh rezeki. Ya kan Mas Galih, dan mungkin Mas Galih juga sering mendapatkan momentum seperti itu. Iya, betul, dan ini luar biasa banget. Dan makanya semoga akan ada banyak acara-acara seperti ini. Kalau kata senior saya di Relawan Lingkungan Hidup, kamu mau nanam pohon, mau buang sampah, kalau tidak diberitakan percuma. Ini bukan masalah ria. Ini supaya orang melihat kebaikan kamu dan bisa meniru kamu. Walaupun nanti, aku izin di foto, buang sampah, nggak masalah. Yang penting efeknya, alhamdulillah sekarang Relika besar. Tanggal 1 Maret tahun 2021 kemarin diakui Presiden Jokowi sebagai satu-satunya organisasi yang beraktivitas di masa pandemi di Kabupaten Brebes. Tanggal 1 Maret, saya sampai nangis tuh. Luar biasa, tanpa punya niat seperti itu, karena memang pas di bulan masa pandemi kami melakukan 8 kegiatan besar sampai diancam sama itu bubarkan. Lah kita urusannya kalau lingkungan hidup kok.
hadiahnya tanggal 1 Maret diakui sama Presiden Jokowi. Alhamdulillah. Moga. Oke, luar biasa ini kalau. Oh iya silakan. Oke, tambahan untuk teman-teman semua yang mungkin lagi nonton via Zoom, ketika kita punya ide, silahkan mulai aja dulu. Jangan pernah berpikir berorientasi kepada uang ya Mas Ipin ya. Uang mengintil. Uang intil, jujur seperti itu. Karena ketika kita melakukan sesuatu tergantung niatnya ya Mas Eping. Ketika kita melakukan itu dengan ikhlas, insya Allah apa yang kita inginkan itu dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Dan ini juga menjadi bukti bahwa jangan sampai niatan kita itu hanya berorientasi kepada uang, tapi juga kita coba untuk menyasar ke sosialnya juga. Saya selama berarti PPKM kemarin Mas Eping, saya memproduksi karena saya lagi iseng aja sih sebenarnya. Saya memproduksi beberapa video yang saya sebut sebagai street food Bumi Ayuan. Itu video real sekitar 1 menit yang berisi tentang produk-produk makanan, khususnya pedagang-pedagang yang ada di pinggir jalan yang memang terdampak dari pandemi ini, sehingga pendapatannya menurun. Dan alhamdulillah ketika saya kunjungi ulang, itu saya dikasih gratis, alhamdulillah Mas Eping. Kabarnya karena penjualannya itu naik, alhamdulillah seperti itu. Padahal saya tidak pernah berpikir bahwa ketika saya memproduksi satu konten itu akan viral ataupun akan ditonton banyak orang, ataupun iya diakui orang lain, ataupun bahkan ada orang yang mau beli produknya seperti itu. Yang penting iya, yang penting kita melakukan hal yang tidak negatif, insya Allah rezeki itu bakal ikut di belakangnya seperti itu. Dan sudah terbukti. Alhamdulillah, luar biasa ini. Saya jadi pengen jadi YouTuber. Tapi nggak tahu kontennya apa. Oke, luar biasa ini sudah 21.20, luar biasa. Oke, mungkin untuk menutup diskusi pada siang hari ini kita tutup tidak kayak gitu, kita tidak formal ya tadi. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Silakan lanjutkan mungkin untuk istirahat atau mungkin untuk edit konten lagi untuk malam ini, untuk biar besok di up lagi. Nah itu kita pekerjaan, kita bukan karyawan tapi kita dibayar ya, sesuka kita gitu ya. Oke, terima kasih atas kehadiran Mas Gali dan Mas Eping, luar biasa. Terima kasih, sangat-sangat berterima kasih. Kami tidak bisa memberi apa-apa sih. Kami hanya memberi apresiasi yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di volume waktu senggang di berikutnya.